satu topik yang orang paling sering hindari ya, walaupun juga banyak yang nggak hindari, banyak yang suka, tapi banyak yang juga aduh kalau udah ngomong ini nggak, adalah soal politik. Nah di kerjaan itu kita juga nggak bisa menghindar, ada istilah yang namanya office politik. Hampir di semua kantor ada, cuma levelnya aja beda. Sebuah survei ke profesional yang nanya gitu kan, apa yang ada di pikiran mereka tentang office politik, jawabannya selalu mengerikan. Office politik selalu diasosiasikan dengan toksik, pengkhianatan, kotor, curang, melelahkan, demotivating, dan lain sebagainya. Kasus yang paling sering apa sih kalau di office politik? Yang pertama kan menjilat, muji seseorang lebih realitas, performanya 7 dibilang 10, dan ini nggak harus ke atas saja gitu ya, tapi bisa ke bawah atau ke samping juga, supaya dia baik-baik sama kita, atau ke bawah supaya bersemangat dan lain sebagainya gitu ya. Menjilat sama acknowledge itu beda. Acknowledge itu adalah performanya 7 dibilang 7, menjilat itu adalah performa 7 bilangnya 10. Yang kedua adalah bypass. Ini juga salah satu teknik atau activity office politik yang paling sering. Komunikasi kerjaan langsung tanpa ngelewatin hierarki. Misalnya ada level atas, tengah, bawah. Udah dari atas langsung ke bawah, atau bawah langsung ke atas. Yang tengah dilewatin. Ini sebenarnya office politik juga, tanpa seizin yang diloncatin. Padahal ini relevan untuk dia tahu. Jadi bukan berarti semua project harus birokratis semuanya dilewatin, enggak. Tapi dari awal project itu si middle manager yang di tengah ini, kita lihat apakah dia harus dilupin apa enggak. Kalau dia harus lupin, harusnya baiknya dilupin. Kalau keseringan, kita bilang kayak, oh enggak kok, ini enggak, dia enggak perlu gitu ya, dan memang harus lanjut aja, dan sering banget, mungkin strukturnya harus direvisit. Kok kenapa sering yang enggak perlu di tengah ini dilibatin? Jadi ada dua situasi seperti itu yang kita harus consider. Tapi hati-hati bahwa ngelongkapin itu adalah salah satu bentuk office politik juga. Yang ketiga adalah ngeklaim kerjaan. Ini juga sering. Ini tentang take credit untuk sesuatu yang dilakuin orang lain. Ini kerjaannya dia gitu kan. Terus habis itu gue ambilin ya. Soalnya proaktif kan. Ayo nih gue lakuin, gue proaktif gitu ya. Terus habis itu supaya gue bisa klaim. Menyebalkannya lagi adalah kalau udah diklaim, terus habis itu di belakang dia ngomong, aduh si bos gue ini nyebelin nih. Gue ditinggal nih urusan beginian nih. Gue nggak diurusin. Padahal bukan bosnya nggak mau bantuin dia, bukan bosnya nyuruh dia yang kerjain terus ditinggal, tapi dianya ngerebut kerjaan itu, dan bosnya ngeliat kayak, oh ini anak gue yang satu ini baik juga, proaktif. Ya udah deh, kalau mau ambil silakan. Kalau lo butuh bantuan kasih tahu gue ikutan gitu kan. Nah, tapi ini enggak, dia ngambil seolah-olah dia mau bantu dan dikasih, disupport gitu ya. Ini kan kesempatan yang bagus. Tapi terus di belakang dia jelek-jelekin, bilang bahwa oh ini parah nih, seolah-olah gue ditinggal. Padahal enggak, padahal dia ini. Tujuannya dua, satu nyerang bosnya, kedua adalah dia ngeklaim nih kerjaan gue nih, jadi double. Ini termasuk juga lempar kesalahan gitu ya, kebalikan dari klaim kerjaan untuk get credit. Ini adalah tentang lempar tanggung jawab ke orang lain, yang bikin salah siapa, terus dilempar, oh nih gara-gara dia belum, dan lain sebagainya gitu ya. Terus bad mouthing ini tentang ngomongin hal jelek soal orang lain. Tapi ada dua jenis ya, jangan salah. Yang satu sekedar curhat, it's okay, kadang-kadang manusia itu it's okay. Istilahnya venting ya. Venting itu adalah ngomongin, aduh gue struggle deh kerja sama dia. Kenapa? Karena dia gini. Gak apa-apa kalau lu yang berhubungan langsung sama dia gitu. Tapi kalau bad mouthing ini satu, lu ngomong itu untuk ngejalin kredibilitasnya dia. Jadi lebih dari sekedar curhat, itu udah office politik. Kalau sekedar curhat it's okay, tapi kalau udah untuk ngejatuhin credibility, itu udah office politik. Terus habis itu selanjutnya lagi yang paling sering juga adalah bermuka dua. Ini juga sering salah paham. Kita nggak suka seseorang lalu ngobrol sama temen di belakang soal dia sebagai keluhan personal, itu kan wajar ya. Aduh gue nggak suka nih sama dia nih, terus kita curhat ya temenan, itu wajar kok, nggak apa-apa gitu ya. Nah ketika depan orang itu kita balik lagi terus kita baik-baik aja, itu bukan bermuka dua, melainkan berusaha jaga hubungan dengan nggak frontal. Kalau kita ngomongin bermuka dua itu, di belakang ngomong jelek, di depan itu ngomong super baik, itu bermuka dua. Yang nggak bisa dibilang sebagai bermuka dua, di belakang ngomong jelek gitu ya, di depan ya baik-baik aja ngomongnya, ya berusaha baik-baik tapi tidak ngomong baik soal dia gitu loh. Terus habis itu ya kalau bahasa anak sekarang, kesalahan yang juga sering adalah cepu ini adalah apa, yang ngelaporin sesuatu tentang kesalahan seseorang yang sebenarnya bukan otoritinya dia. Ingat, bukan otoritinya dia untuk ngelaporin kesalahannya dia gitu. Maksudnya lu tidak bertanggung jawab terhadap dia, dan kesalahan dia juga nggak punya dampak buruk ke lu, plus lu pun nggak pernah ngomong ke dia, kasih feedback dong, gue nggak happy nih sama lu kayak gini, mau kemana pun ya, mau ke atas, mau ke samping, mau ke bawah, mau kemana pun itu ya. Kalau ada sesuatu yang nggak happy, ada kesalahan yang dilakukan sama seseorang, ngomong dulu ke dia. Udah ngomong, terus habis itu masih nggak berubah, lu boleh deh ngelaporin, gue udah ngomong nih sama dia, tapi orangnya nggak berubah. Atau bahkan kalau lu lebih jagoan lagi, bilang, gue kan udah ngomong sama lu masih nggak berubah, sementara gue terganggu nih, yuk kita sama-sama ngomong yuk sama HR yuk, atau sama atasan yuk, supaya kita bisa sama-sama terbantu, kan kayak gitu ya. Nah yang parah itu adalah lu ngelaporin kesalahan seseorang yang padahal satu, dia bukan otoriti lo. Yang kedua adalah kesalahan dia tuh nggak punya dampak buruk ke lu, dan lu nggak pernah komplain dulu sebelumnya ke dia. Nah itu baru namanya politik. Terakhir fitnah nih udah cukup jelas lah ya, ngejelekin seseorang, tidak sesuai realitas dan sebagainya. Office politik ini sebenarnya konsekuensinya mahal. Makanya office politik ini kalau di kantor itu disebut sebagai kanker. Orang yang beneran bisa kerja malah jadi nggak bisa perform kalau nggak jago nanganinnya. Orang yang nggak bisa kerja malah dapat kredit gitu. Akhirnya demotivating orang yang sebenarnya bisa kerja. Akhirnya yang bisa kerja malah keluar atau dipecat gitu, dan ketika keluar akhirnya kerjaan stuck, jelek juga buat perusahaan. Atau sekedar orang yang bagus malah dapat promosi, sementara yang gak bagus malah dapat gitu ya. Dan kalau ini
terus berlanjut akhirnya jadi culture dan pada akhirnya mengerugikan perusahaan dalam jangka panjang gitu. Jadi office politik ini bahaya banget. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah oknumnya. Emang punya kepentingan, emang si oknum ini punya kepentingan, entah pengen dapat lebih untuk dirinya sendiri atau timnya dengan ngorbanin orang lain on the expense of others. Tapi dasarnya nggak punya capability untuk bersaing, terutama politik yang model kayak tadi ya. Gue nggak punya capability untuk bersaing, makanya gue pakai politik. Kalau mereka kerjaannya oke, nggak butuh lagi untuk main politik sebenarnya. Orang-orang yang bisa perform itu nggak butuh politik sebenarnya, kecuali yang lainnya berpolitik. Tapi di environment, di company, di organization yang tidak ada politik, itu orang-orang yang memang bagus itu akan bagus, yang enggak yang akan berpolitik pada akhirnya. Jadi istilahnya biar hasil yang berbicara gitu kan orang bilangnya. Nah yang ketiga adalah integrity. Udah jelas banget orang-orang ini nggak berintegrity ya, rela ngelakuin apa untuk keuntungan dia gitu. Itu buat si oknumnya yang berpolitik. Yang kedua adalah leader. Suka nggak suka, kantor yang politiknya kenceng itu adalah tanda bahwa ada leadership issue. Leader yang bagus bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak. Bukan cuma itu, bahkan mereka bisa bikin situasi di mana celah untuk bermain politik itu akan minim banget. Hilang nggak bisa, tapi minim banget. Lihat deh kantor-kantor yang politiknya kencang biasanya punya leadership issue. Entah komunikasi, misalnya bosnya expat nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi yang dia cuma deket sama orang-orang yang pinter mepet dia, yang bahasa Inggrisnya bagus dan sebagainya. Walaupun secara capability dia nggak oke. Walaupun nggak melulu problemnya expat ya. Ada juga expat yang oke, dan ada juga sebaliknya, ada juga yang bukan expat yang cuma mau deket sama orang-orang tertentu. Atau yang kedua adalah kematangan. Leadernya masih belum matang gitu. Kalau belum biasanya masih sering dijilat, dan makin dijilat makin disayang. Di situ subur deh politik. Ketiga adalah super pragmatis. Leader-leader yang sok-sok biar hasil aja yang berbicara gitu ya. Udah fokus ke hasil bukan progres. Yang akhirnya orang menghalalkan segala cara untuk dapetin hasil. Toh cuma hasil yang dilihat gitu. Sehingga orang buat orang kayak udah yang penting gue dapet hasil. Progresnya mau dengan ngikut orang dan sebagainya bodo amat. Selanjutnya adalah orang-orang yang leader-leader yang punya gangguan narsistik atau megalomania. Bos-bos yang belum selesai sama dirinya sering kena masalah di sini karena fokusnya adalah dirinya, bodo amat bawahnya gimana, selama bagus untuk dia ya lanjut aja. Bahkan walaupun hasilnya bagus untuk dia, walaupun lewat politik nggak apa-apa. Yang penting bagus buat gue. Yang terakhir adalah favoritism gitu. Leader-leader yang punya tendensi untuk menganak emaskan 1-2 orang, akhirnya orang-orang berlomba untuk jadi anak emas, dan disitulah mulai saling sikut-menyikut politik dan sebagainya. Yang ketiga, jadi pertama itu tadi oknumnya, kedua leader, yang ketiga culture. Ini sebenarnya cuma akibat. Ketika leadernya bertindak sedemikian rupa sehingga politik bisa tumbuh subur, akhirnya ini akan berlomba orang-orang di perusahaan untuk berlomba berpolitik, dan akhirnya ini jadi culture. Dan kalau udah jadi culture susah banget ngeberesinnya. Cara ngeberesinnya cuci darah. Yang ada di sana cut semua, ganti masukin orang yang baru, dan itu sulit banget. Makanya sebisa mungkin politik kalau bisa jangan keburu masuk. Nah, yang kena siapa sih yang biasanya kena jadi korban? Yang satu adalah yang lugu. Selalu ada aja orang yang mikir, gue sih kerja aja nggak ikutan politik. Omongan ini biasanya keluar dari orang-orang yang belum kena ya. Begitu kena baru deh bingung gitu ya. Selain lugu, mereka biasanya adalah orang-orang yang emang pinter nahan diri gitu ya. Politik ini kan butuh nahan diri habis-habisan. Bermuka dua itu kurang hebat apa? Kuat nahan malu. Misalnya gue punya anak buah, ke anak buah bilang aduh ide lu jelek gitu ya. Terus habis itu meeting rame-rame sama anak buah sama bos gue. Terus bos gue bilang nyampein ide, sebenarnya ide itu yang adalah ide anak buah gue yang udah gue tolak. Kalau kita leader yang benar kan kita bilang oh iya sih sebenarnya kita udah bahas itu tadi, si tim gue tadi ngomongin itu, tapi tadi gue nggak gue lolosin karena bla bla bla. Itu kan orang yang benar. Tapi orang yang nggak bilang oh iya gue juga kepikir gitu sih, padahal di meeting sebelumnya sama anak buah dia udah ngebantai itu. Nah itu yang untuk bisa begitu itu kan luar biasa ya. Orang yang bisa nahan malu luar biasa, karena anak buahnya tahu anjir ya tadi lu pas meeting berdua sama gue lu bilang itu ide jelek, sekarang begitu bos lu suka sama itu terus lu bilang itu ide bagus gitu kan. Nah itu dia. Terus yang kedua adalah kelompok kedua yang sering jadi korban juga adalah gue sebutnya integrity idealis. Mereka ngerasa bahwa integritas itu segala-galanya, jadi mereka lebih menghargai orang yang apa adanya walaupun terdengar kasar ketimbang orang yang bermulut manis tapi bermuka dua. Tapi akhirnya mereka dihantam karena orang-orang yang berpolitik ini akan menghantam orang-orang yang apa adanya termasuk kasar. Contoh misalnya ya Pak Ahok, almarhum Rizal Ramli, itu kan apa adanya gitu ya, akhirnya dihantam terus sama politik. Pelajaran dari politik kantor apa aja sih yang kita bisa lihat? Yang pertama adalah Maslow Hammer. Ini adalah kecenderungan seseorang untuk ngatasin segala sesuatunya dari apa yang dia bisa. Kalau dia itu adalah martil, palu, maka semua masalah itu dianggap sebagai paku dan diselesaikan dengan cara diketok. Office politik itu kan punya dua stakeholder, pelaku sama korban. Setidaknya salah satu atau bahkan keduanya ini nyelesain masalah dengan cara yang dia bisa gitu ya. Si pelaku bisanya politik, itu jadi tabiat. Akhirnya apapun ya dia pakai politik. Si korban maunya cara logis, apapun caranya logis, sehingga ketika dihantam politik dia nggak ngerti karena mainnya politik. Pelajarannya berusaha untuk bisa extend yang kita bisa, jangan semua masalah diselesaikan dengan cara yang sama. Nah terus habis itu yang kita harus consider juga soal politik adalah logik sama emosi ini nggak selalu bisa ketemu, dan emosi seringkali selalu menang gitu. Politik ini kan terjadi ketika ada yang memanfaatkan dan bisa dimanfaatin. Yang memanfaatkan atau si pelakunya biasanya punya emotional flexibility yang cukup baik ya. Tadi ya, dia bisa nahan malu, dia bisa menekan ego, menekan integrity, itu kan sulitnya luar biasa. Yang dimanfaatkan korban biasanya logis, yang maka dari itu dikerjain sama yang kuat emosionalnya. Pada dasarnya emosi ini kan punya bandwidth lebih besar, makanya kalau kita lagi emosi logika nggak main. Sebaliknya emosi butuh energi yang besar. Kalau kita lagi emosi ngomong aja ngos-ngosan. Untuk itu penguasaan emosi ini penting karena ini sesuatu yang powerful, yang ketika lepas kendali dia bahaya untuk semua orang termasuk
termasuk kita sendiri. Makin ke atas yang dihantam bukan logika lagi, tapi emosi. Dan kalau nggak kuat, maka akan dikerjain terus-terusan. Makanya pangkat makin tinggi, emosi yang harus dikuatin. Kayak Hulk, kalau udah marah ya udah, jadi akhirnya ujung-ujungnya dia yang salah, padahal kan sebenarnya bukan dia yang salah. Pelajarannya sejago apapun, kontrol emosi harus selalu diasah. Terus habis itu ada lagi availability bias. Ini yang terjadi di atasan yang dimanfaatin gitu. Manusia nggak lepas dari availability bias. Adalah kecenderungan kita untuk melihat sesuatu yang available sebagai sesuatu yang benar. Politikus itu, politikus kantor ya, itu kan selalu pintar ngedeketin diri dengan leader. Dia ngebangun availability biasnya si bos-bos dengan kasih kasih bisikan, bos ini gini. Nah, karena yang dekat cuma dia, akhirnya dianggap ini sebagai kebenaran. Itu availability bias. Makanya untuk leader kita harus membuka diri, nggak terburu ngambil kesimpulan dari sesuatu yang ada di depan mata. Jadi tampung dulu, tapi jangan buru-buru dipercaya sebagai kebenaran. Terus belum lagi social influence. Politik ini seringkali jadi culture, bukan cuma 1-2 orang, bahkan ada stereotyping, perusahaan-perusahaan jenis tertentu bahkan sering dianggap sebagai biangnya politik. Wah, kalau dari sono mah politiknya gila lah. Ini ngebuktiin bahwa politik ini adalah tentang social influence. Ketika satu orang ngelakuin berhasil, mulai nyebar deh, nyamber, akhirnya makin banyak dan akhirnya jadi culture. Yang terakhir juga adalah mere exposure effect, kecenderungan seseorang untuk milih sesuatu yang lebih dikenal. Politikus ini rajin banget bangun relationship sama decision maker untuk ini gitu ya, ngebangun familiarity, kedekatan. Harapannya dari situ dia lebih didengar, dipercaya, anak emaskan. Pelajarannya ya, leader harus bisa fair, jangan punya favoritism, yang bawah juga harus bisa memanage ke atas. Gimana kalau udah keburu kena? Yang pertama adalah masalah emosi, kontrol emosinya dijaga dulu, dibagusin, karena kalau nggak disasar. Yang kedua adalah dikonfront aja, tapi secara nice, jangan pakai emosi. Tunggu deh, kan kemarin kita bukannya udah meeting ya, kan pas meeting kemarin lo ngomongnya gini, kok ini sekarang beda ya? Yang beda tuh sebenarnya di mana sih gitu loh. Waktu communicate itu harus dengan bukti, kalau nggak ada buktinya akhirnya jadi sulit. Menariknya adalah office politik ini sebenarnya tidak selalu negatif. Pada dasarnya office politik ini adalah strategi untuk bikin kerjaan kita lebih mudah, makanya dimanfaatkan orang-orang yang nggak bisa kerja. Tapi kalau kita bisa kerja, kita sebenarnya juga bisa pakai ini. Ini juga strategi untuk dorong apa yang kita pikir terbaik untuk perusahaan, bukan terbaik untuk kita doang. Caranya gimana? Dengan build relationship dengan atasan. Politik ini kan adalah strategi untuk build relationship dengan atasan. Komunikasi baik. Kalau perlu komunikasiin apa yang kita mau push lebih awal dan lebih komprehensif di luar meeting, supaya begitu meeting udah ada colongan nih, colong start duluan sehingga bos kita tuh lebih memilih kita. Tapi bukan gara-gara supaya gue lebih gampang ya, tapi karena kita yakin ini yang baik buat perusahaan dengan tujuan yang baik. Bayangin kalau kita as a middle manager, kita nggak bisa build relationship ke atas yang baik. Banyak project yang sebenarnya bagus, yang bagus buat perusahaan, bagus buat semua gitu, itu akhirnya jadi nggak jalan. Terus yang kedua adalah politik ini juga soal influence gitu. Kalau relationship yang baik, kemampuan influence akhirnya jadi lebih baik lagi karena banyak bias akan bermain. Ada mere exposure effect tadi, availability bias, risk averse dan sebagainya. Nah, menyadari hal ini, kita semua pada akhirnya perlu jadi mikir lagi. Ketika kita mikir, gue sih nggak perlu politik gitu ya biar hasil yang kerja. Nggak bisa gitu. Kalau lo ngelakuin sesuatu, bagian dari kerjaan kita adalah owning dan communicate pencapaian kita, bukan soal sombong-sombongan. Tapi kalau nggak, itu akan diklaim orang. Itu satu. Yang kedua adalah make sure perusahaan tahu bahwa lo udah ngelakuin sesuatu yang di-expect. Yang kedua adalah ada orang-orang juga yang mikir, aduh gue pengen pindah ke tempat yang ada politik gitu. Mana ada? Nggak ada gitu. Semua tempat ada politiknya dan yang beda cuma level intensity-nya ya. Kita nggak bisa kontrol di mana kita bekerja dan seperti apa tempatnya, tapi kita bisa kontrol gimana kita bersikap terhadap politik itu. Nah, yang perlu dilakuin apa? Satu, nge-reframe. Ubah cara kita ngelihat politik. Ketimbang ngelihat sebagai sesuatu yang kotor, nasty, dan gak berintegritas, walaupun ada juga yang begitu, tapi baiknya dilihat sebagai strategi untuk ngebawa kebaikan untuk perusahaan. Walaupun harus tetap tahu batas, lihat dampaknya ke orang lain. Kalau ini bikin orang lain susah, better jangan. Terus abis itu yang kedua adalah perkuat relationship currency istilahnya. Kemampuan untuk punya keluasan untuk ngebangun hubungan dengan stakeholder. Bisa atasan langsung, ke samping, ke bawah, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, be flexible. Apapun itu, kalau mutlak nggak akan bagus gitu ya. Struktur layering yang bagus untuk delegasi gitu ya. Kan ada organisasi yang layering gitu. Jadi delegasinya bagus gitu ya. Tapi open communication-nya susah. Tapi kalau flat structure lebih banyak ke samping gitu ya. Layernya nggak banyak. Bagus untuk open communication tapi bypassan akan banyak. Jadi dikombinasiin aja. Selalu sediain channel untuk evaluasi 360. Persempit ruang gerak untuk politik toxic. Dan yang terakhir paling penting adalah selalu kasih punishment untuk politikus yang toxic supaya kapok dan sebelum nyebar sampai ini jadi culture.